Luar biasa, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman telah menggebrak Kementerian Pertanian. Bukan saat ini saja dia menggebrak. Waktu dia menjabat sebelum pemerintahan Bapak Prabowo, dia juga menggebrak. Kenapa sampai Pak Amran itu sukses? Ternyata kuncinya hanya satu: pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, dengan tekanan-tekanan yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, terutama untuk Bapak Menteri Pertanian. Tekanan dahsyat inilah katanya beliau akan menjadi berlian. Dan beliau sudah pernah mengatakan, apabila dalam kepemimpinan beliau 5 tahun tidak sukses, ekonomi tidak maju dan berantakan, beliau itu tidak akan menjadi presiden. Selamat siang, kembali bersama Mr. Visi Life. Di hari yang cerah ini, Pulau Bali sangat menyejukkan. Hari yang cerah ini membuat hati kita semakin cerah. Semakin cerah hati kita, semakin bisa berpikir secara positif bagaimana menganalisa sesuatu, terutama demi kepentingan bangsa Indonesia. Hari ini mungkin Bapak Presiden Prabowo sudah memimpin kami sudah 6 bulan lamanya. Tetapi banyak masalah-masalah yang terjadi karena yang paling menonjol masalah apa yang terjadi di bumi ini, bumi Indonesia yang kita cintai bersama. Tetap saja masalahnya mengenai Bapak Joko Widodo, di mana beliau itu sudah memimpin 10 tahun lamanya. Banyak karya-karya yang dihasilkannya, infrastruktur begitu masif, dan hasil karya yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat banyak, yaitu IKN, merupakan pencerminan ataupun cita-cita pendiri bangsa ini, yaitu Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno. Itu menjadi legasi Bapak Joko Widodo. Tetapi banyak orang nyinyir, tidak setuju akan hal ini. Bagi yang nyinyir, silahkan nyinyir. Tetapi nanti lihatlah, Bapak Prabowo sudah mendengungkan dan sudah membanjirkan lagi kurang lebih 48 triliun untuk fase kedua ini. Berarti rencana pemerintah untuk meresmikan sebagai ibu kota negara nanti pada tahun 2028 yang akan datang, pemerintah Indonesia mudah-mudahan tidak lewat dari 2028 sudah pindah ke IKN, sehingga IKN menjadi ibu kota negara yang resmi, yang merupakan ibu kota negara yang sangat indah, smart city, teknologi ada di sana. Mungkin lebih hebat nantinya apabila persepsi masyarakat mengikuti aturan yang ada di IKN itu melebihi aturan yang ada di Singapura. Tidak boleh membuang rokok, tidak boleh korupsi, tata tertib, dan pembangunan yang begitu masif demi kemajuan bangsa Indonesia di kemudian hari. Ini legasi Bapak Joko Widodo. Karena apa? Tidak mudah dan tidak mungkin seorang Bapak Jokowi itu tidak memperhitungkan bahwa kejadian untuk membangun ibu kota ini tidak akan ada orang-orang yang tidak setuju saat itu. Tidak ada mungkin orang yang setuju 100%. Ternyata sampai hari ini pun banyak pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar pemerintahan, dan pakar-pakar politik tidak menyetujuinya. Karena apa? Karena dicetuskan oleh Bapak Joko Widodo. Tapi janganlah kita sebagai bangsa Indonesia, janganlah berpikir selalu negatif. Berpikir positiflah demi negeri ini. Kalau memang baik, kita katakan baik. Kalau tidak baik, kita katakan tidak baik.
inilah yang dilakukan Bapak Prabowo Subianto yang sudah memimpin kami 6 bulan lamanya. Tentunya program yang dipresentasikan saat beliau kampanye untuk melanjutkan pembangunan di negeri ini memang terus dilakukan. Nah, tentunya bukan hanya sekedar melanjutkan terobosan-terobosan telah beliau lakukan, yaitu membuat super holding yang dinamakan Danantara Indonesia. Danantara juga banyak orang yang nyinyir. Malah ada seorang profesor yang selalu nyinyir, selalu mengatakan ini keliru dan minta dibubarkan. Hal ini tidak mungkin akan dibubarkan oleh pemerintah yang ingin melakukan terobosan-terobosan demi kemajuan bangsa Indonesia. Tanpa terobosan yang berani dan berarti, termasuk terobosan untuk memberantas korupsi secara perlahan-lahan tapi pasti. Itu yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Marilah jangan nyinyir. Bapak Profesor, janganlah nyinyir. Mari nantikan dulu. Evaluasi nanti setelah Danantara itu 1, 2, 3 tahun ke depan. Dia mengatakan bahwa BUMN bank-bank di sana dikeluarkan saja. Nah, kalau itu yang terjadi berarti Danantara ini akan berjalan ke belakang, tidak berjalan ke depan. Untuk itu marilah jangan terlalu pesimis, jangan selalu negative thinking. Marilah kita berpikir positif, berikan pemerintah ini membuat terobosan-terobosan demi kemajuan bangsa ini. Tanpa terobosan, dunia usaha di seluruh dunia sekarang lagi macet, lagi menurun. Tanpa terobosan yang berarti, percayalah negara Indonesia akan jalan di tempat. Nah, tetapi yang paling penting di sini ada seorang menteri pertanian, yaitu Bapak Amran, yang merupakan pengusaha yang dulunya banyak berusaha dari sektor fasilitas pertanian. Dia berhasil dan sukses memimpin sebagai Menteri Pertanian pada zaman Bapak Joko Widodo. Tetapi dengan kejelian Bapak Prabowo, beliau meneruskan Bapak Amran menjadi Menteri Pertanian di era Bapak Prabowo Subianto. Ternyata tidak salah. Perlu kita ketahui bahwa penduduk Indonesia 270 juta orang saat ini. Sejumlah kurang lebih 100 juta lebih itulah merupakan petani-petani yang tidak tangguh, karena petani-petani ini selalu berada di bawah kemiskinan. Bagaimana caranya Bapak Amran membuat petani-petani ini menjadi golongan ekonomi menengah ke atas? Beliau sudah banyak mencetak sawah di Papua, di Kalimantan Selatan, dan penyuluhan di seluruh Indonesia, sehingga nyatanya sejak beliau memimpin sebagai Menteri Pertanian, Indonesia akhirnya mampu swasembada pangan saat ini. Terima kasih sekali Bapak Amran. Di mana Bapak Amran ini mempunyai cita-cita membuat anak-anak muda yang kelas menengah yang saat ini menganggur ingin dijadikan petani yang menggunakan mekanisasi modern, pertanian modern di Papua misalnya. Dia menginginkan golongan para petani milenial ini, petani yang milenial akan menjadi golongan ekonomi menengah dengan gaji minimal 10 juta per bulan. Kalau ini memang bisa terjadi, maka perekonomian bangsa Indonesia yang jumlah petaninya 100 juta lebih itu akan menjadi masyarakat yang mapan dan tidak kelaparan. Ditambah lagi kurang lebih mungkin 60 juta UMKM. Kalau setiap UMKM menghidupi 3 orang, berarti ada 180 juta orang dihidupi oleh UMKM. Di mana inilah perlunya semua menteri seperti Bapak Amran
perlu kita tiru beliau. Kenapa mereka bisa sukses memimpin negeri ini sebagai Menteri Pertanian? Saya mendengar bahwa beliau mengatakan untuk menjadikan sukses itu beliau harus merubah sistem yang ada, sistem yang bobrok sekali yang ada, dengan merubah birokrasi yang tidak bertingkat-tingkat, misalnya untuk pengadaan pupuk dan lain-lain. Itulah menyebabkan Bapak Amran sukses memimpin sebagai Menteri Pertanian. Jadi beliau mengatakan merubah sistem yang jelek menjadi sistem yang baik, artinya merubah birokrasi yang sangat panjang menjadikan sangat singkat dan meritokrasi. Itu kata beliau. Nah, coba kita lihat, dan kita juga harus fair juga. Kita mensitir dan melihat dan meninjau apa yang dikatakan Bapak Amran ketika dia diundang oleh Akbar Faisal Ansasor, yang saya sangat kagum dengan berita-beritanya, karena Akbar Faisal Ansasor tidak menyerang pemerintah, tidak memuji pemerintah, dan mengundang orang-orang pintar untuk berdiskusi, sehingga diskusi yang positif itu mungkin didengar oleh pemimpin-pemimpin negeri ini. Mungkin bisa pemimpin negeri ini bisa mengadopsi diskusi yang ada. Banyak juga yang diundang, seorang profesor juga yang nyinyir terus di hadapan Akbar Faisal Ansasor. Tetapi silakan nyinyir, tetapi masyarakat menilai, pemerintah ini menilai. Kalau itu memang bagus, pemerintah pasti akan adopsi. Kalau itu yang tidak bagus, pemerintah akan jalan terus tanpa memikirkan orang yang nyinyir. Marilah kita dengarkan apa kata Menteri Amran, yang menteri yang sangat kami kagumi, menteri yang sangat berprestasi. Mari kita dengarkan beliau. Kami dipanggil beliau, Pak Amran, Pak Mentan, bisa nggak swasembada 4 tahun? Bisa, insya Allah. Kemudian turun menjadi 3 tahun setelah 21 hari. Begitu 45 hari, turun menjadi 1 tahun. Kemudian kami melakukan juga seluruh kemampuan kami bekerja dengan baik. Kemudian ada yang melihat dulu ya bahwa di sana penuh masalah dan seterusnya. Aku melihatnya berbeda. Selama saya masuk baik-baik saja. Kami terapkan meritokrasi. Kalau ada yang bersalah, dihukum, dipecat. Kalau ada korupsi, kita beresin. Jadi anak-anak itu bekerja dalam tekanan, tapi dia bahagia. Tergantung sistem yang dibangun di situ. Iya. Ya. Oh, oke. Nah, salah satu contoh, sebenarnya ringan-ringan saja. Contoh, 100 hari, 130 hari. Di sektor pangan yang tersangka itu 20. Yang kita hukum itu 52 perusahaan. Ntar dulu. Ini seru ini. 100 hari. 100 hari masa jabatan kedua ini. Iya. Itu berapa? Masa jabatan ketiga. Masa jabatan ketiga itu berapa orang yang TSK? 20 tersangka hari ini. Kenapa mereka tersangka? 17, saya ulangi. Iya. Tersangka minyak goreng itu 14, pupuk palsu 3 dari Kementerian Pertanian, dan saya sudah tanda tangan pemecatannya 3. Totalnya 20. Oke. Dan ke depan minimal 50, karena 52 perusahaan kita laporkan. Berarti minimal 50 kan kalau tersangka semua. Kenapa dilaporkan? Ya, mafia pupuk palsu, kemudian minyak goreng, itu heboh di saat bulan Ramadan. Kalau tidak kita bergerak cepat, bisa jadi itu semena-mena menaikkan harga kan. Ini temuan dari internal kementerian sendiri atau bantuan dari aparat penegak hukum? Kami kolaborasi, ada Satgas Pangan. Oke. Tapi kami yang pimpin. Ada Satgas Pangan, ada teman-teman dari kementerian, kan ada Irjen,
irjen kami, inspektorat kami, Oke. kami turun bersama-sama. Kalau pupuk ini, saya tidak tahu ya, tangan saya tangan dingin apa tangan panas. Karena setiap kami bergerak, insya Allah dapat. Ada yang menarik. Di kantor, kami lagi santai. Tiba-tiba saya katakan, aku mau lihat pangan. Dan tanpa memberitahu dirjennya. Masuk, aku dapatkan pupuk palsu 5 perusahaan palsu. Merugikan 3,2 triliun petani. Kemudian yang kurang 30% dari speknya itu 22 kan totalnya 27 perusahaan. Kami langsung tindak 11 tim yang terlibat kami copot semua. Kemudian perusahaannya kami blacklist dan kirim ke penegak hukum. Sederhana, di sana orang baik. Saat kami mendapatkan penghargaan anti korupsi terbaik, mereka yang kerja. Kami hanya bagian kecil. Saat Pertanian berprestasi, sekarang ini dan dulu, juga mereka yang kerja. Jadi sistem kita bangun, meritokrasi, dan sepakat dengan sistem itu. Kita jalankan, ada orang mengatakan, Pak Menteri tega banget, killer dan seterusnya. Saya katakan kami ini orang baik. Kenapa? Menjalankan regulasi yang ada. Jauh lebih berbahaya tersenyum tapi melakukan pembiaran pada kejahatan. Itu sama dengan beternak kejahatan. Mana yang lebih jahat? Yang menindak pelanggar hukum atau regulasi yang kita sudah sepakati, atau yang melakukan pembiaran. Ini yang melakukan pembiaran sama dengan beternak kejahatan, dan ini akan membebani generasi berikutnya. Setuju. Jadi sederhana. Jadi tidak ada masalah tertekan, ditekan, nggak ada, di sana santai aja. Kita jalankan, kami sampaikan, jalankan sumpahnya, ini regulasinya. Kita jalankan bersama, termasuk saya. Selesai, sesimpel itu. Tapi ini kan model kita di Indonesia, Pak Menteri, kadang-kadang terjebak pada sebuah kata yang celaka itu menurut saya. Seperti ini kok kita biasanya kan segala macam bahasa seperti itu kan ya yang muncul gitu. Apa Anda tidak menghadapi resistensi di internal? Enggak, mereka baik-baik. Mereka bahagia. Oke. Karena gini, kami ingin menciptakan putra-putri terbaik di kementerian. Kalau ingin menciptakan, mengkader menjadi putra-putri terbaik, lakukan tekanan setinggi-tingginya. Kalau ada tekanan tinggi, seperti berlian, dia akan menjadi berlian nantinya. Berlian itu ada di perut bumi, penuh dengan tekanan. Bisa 10.000 derajat Celcius. Kalau orang tanpa tekanan, itu biasanya susah berhasil. Tapi kalau orang penuh dengan tekanan, ditekan oleh sistem, bukan ditekan oleh orang, itu akan membuat lompatan. Jangan mimpi organisasi itu berhasil kalau aturan tidak ditegakkan dengan baik. Bila perlu tidak menemukan tekanan, ciptakan tekanan. Biarkan mereka tertekan. Lihat coba negara sahabat kita, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam. Kami baru saja dari sana. China menciptakan, dia generasi mudanya, kalau dia tidak mendapatkan tekanan, dia ciptakan tekanan itu. Sehingga dia kreatif. Sederhananya kalau di Indonesia, pelaut ulung lahir di ombak besar. Nggak mungkin berenang di kolam renang yang di rumah, tiba-tiba dia menjadi petarung. Nggak mungkin pelaut ulung. Dalam situasi yang sama pada poin yang kita bahas ini Pak Menteri, ini perlu saya gali dari seorang menteri yang tampaknya tidak peduli dengan pencitraan ya.
dia bekerja saja apa adanya adalah telah tercipta sebuah situasi di mana ada pemain lama yang tak ingin digantikan. Kementerian Pertanian bagian dari di mana ada beberapa objeknya itu membutuhkan tangan ketiga atau tangan di luar dari kementerian. Apakah Anda menghadapi tekanan juga dari para pemain lama? Katakanlah misalnya mungkin di pemain minyak goreng, mungkin barangkali di pupuk segala macam. Kami merasa mungkin ya ada merasa menekan, tapi saya tidak merasa tertekan. Ya, karena kami menjalankan saja konsensus regulasi yang kita sudah sepakati. Kami santai. Kalau bekerja yang saya tahu ya, kalau bekerja pakai kalbu itu ringan. Jangan ini ya, kalau ini tekanannya negatif. Kalau kami bekerja dengan ada cita-cita ingin mengorbankan orang, atau ingin katakanlah dendam, atau iri dan seterusnya, itu kurang baik. Hari ini aku tegur anak-anak, aku beri sanksi, aku pecat, aku peluk. 1.500 kami copot dulu, demosi, mutasi, itu nggak ada yang keberatan. Dia anak saya, aku nasihati mereka. Ini kesempatan Anda untuk berubah sebelum ajal menjemputmu. Oke. Karena nanti di akhirat nggak ada lagi backing, nggak ada lagi. Tunggu dulu, masih bisa nggak kita bertobat? Nggak ada lagi. Ini kesempatan emas. Itu layar menengah ke bawah, Pak Menteri. Tapi yang saya maksud tadi ini adalah seperti kita tahu lah, di Republik ini semua orang punya teman. Ya. Termasuk pada, saya lupa berapa angkanya. Anda pernah menyebut ada 3 atau berapa kelompok konglomerat yang Anda hajar itu tadi. Semua orang punya teman di sini. Saya tidak hajar mereka. Saya hanya, ini aturannya, melanggar ya. Aku blacklist ya. Itu diajar juga namanya. Dan Iya. banyak sih datang, banyak menelpon apa segala macam. Tetapi kami memberi pengertian. Aku bekerja ini bukan untuk keuntungan pribadi dan keluarga atau kelompokku. Kami bekerja ini untuk masa depan merah putih, masa depan Indonesia. Gak ada niatku. Dan saya beritahu, tolong nanti kontrol juga saya. Mana tahu aku hilap. Jadi banyak, kalau itu yang datang, ada yang datang. Ada datang tiba-tiba datang jam 6 subuh. Ini ada yang menarik. Salah satu konglomerat dulu ya, bukan sekarang. Ini harus saya pisahkan karena dulu itu ada yang datang. Dulu itu kapan? Periode pertama. Oh, periode yang lalu. Okay. Ada konglomerat. Dia datang kalau tidak 10 kali, 11 kali. Aku tidak temui. Dan mereka di penjara. Aku peluk dia. Teman, aku bisikin berdua. Teman, kamu itu sudah lama kaya. Tapi pengalamanmu di penjara, di CV-mu belum ada. Ya nggak apa-apa lah 1-2 tahun di dalam. Apa yang saya ingin sampaikan? Tidak boleh semena-mena dalam hidup ini. Kita orang tidak boleh semena-mena. Dia tunduk, saya peluk dia. Aku bukan benci sama kamu. Tapi untuk sementara yang kamu lakukan ini mengorbankan rakyat banyak. Orang kecil. Petani Indonesia. Petani kita berapa? 100 juta lebih. Kamu korbankan ini. Teman, aku peluk ya. Saya mungkin ada hikmahnya. Di dalam you bertobat, di dalam you beribadah. Tiba-tiba ajal menjemputmu masuk surga. Dan Menarik. dia terima. Menarik. Dan dia terima. Kena 2 tahun. Saya tidak ingin menanyakan siapa orangnya, biarkan itu berlalu ya. Oke, kita Luar biasa, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman telah menggebrak Kementerian Pertanian. Bukan saat ini saja dia menggebrak. Waktu dia menjabat sebelum pemerintahan Bapak Prabowo II, dia juga menggebrak. Malah dia sudah berhasil memenjarakan salah satu orang konglomerat di negeri ini. Walaupun mereka kenal,
tapi tetap mereka blacklist, akhirnya sempat dipenjarakan. Malah Pak Amran katanya menengok yang lagi di penjara bahwa sudah lama Anda kaya, tetapi bicara di dalam kurikulum vitae-nya di penjara belum ada saat itu. Sekarang ada kurikulum vitae-nya, ada di penjara. Walaupun kata beliau 1-2 tahun. Nah ini kenapa sampai Pak Amran itu sukses? Ternyata kunci hanya satu, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Malah sebelum melakukan pemberantasan korupsi, beliau mengatakan 1.500 orang dimutasi, disuruh memperbaiki diri. Malah tidak ada masalah. Malah banyak yang mengatakan terima kasih. Ada diberikan kesempatan lagi untuk berbuat yang lebih baik sebelumnya. Itu kuncinya ternyata. Kenapa dulu petani kita mengeluh dan gagal panen? Ternyata yang paling utama kata beliau adalah banyak pupuk palsu yang diimpor dari luar negeri datang ke Indonesia tanpa seleksi, tanpa penelitian, dan tanpa ada unsur-unsur untuk memberantas hal-hal yang negatif, pemalsuan pupuk dan lain-lain. Malah ada juga katanya pupuk yang dibeli 30% di luar spek. Nah, inilah menyebabkan petani konon dikatakan tadi sampai 3,2 triliun rupiah rugi. Nah, tentunya bukan hanya kerugian ini yang diderita oleh petani apabila supplier nakal yang sudah dipenjarakan banyak sekali oleh Bapak Amran. Itulah menyebabkan petani itu miskin. Kenapa miskin? Samping dia gagal panen, dan untuk menstabilkan, memperbaiki tanah-tanah yang tadinya dengan pupuk palsu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nah, ini yang menyebabkan kerugian 2 kali untuk para petani. Satu, dia mereka rugi gagal panen. Yang kedua, tanah pun harus dirawat lagi, harus distabilkan lagi dengan pupuk-pupuk yang baru. Nah, itu yang menyebabkan petani kita terpuruk. Dan akhirnya karena pertanian terpuruk saat itu, akhirnya Indonesia mengimpor lagi beras, kalau nggak salah waktu itu dari Vietnam. Nah, ini yang terjadi. Tetapi dengan tekanan-tekanan yang sangat dahsyat yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, terutama untuk Bapak Menteri Pertanian, tekanan dahsyat inilah katanya beliau akan menjadi berlian. Tadinya diprogramkan 3 tahun untuk pangan, akhirnya 1 tahun beliau juga mampu melaksanakan ini. Karena itulah kelebihannya bahwa dulunya beliau ini kan Menteri Pertanian. Nah, kalau misalnya Menteri Pertanian saat memulai pada saat pemerintahan Bapak Prabowo, saya yakin kestabilan produksi pangan di Indonesia tidak bisa mencapai secepat ini. Syukurlah dengan kesinambungan kementerian di Departemen Pertanian ini, sehingga Bapak Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, percayalah, kalau ada 100 menteri seperti Bapak Andi Amran Sulaiman, percayalah, dengan tutup mata negeri kita, negeri Indonesia ini akan menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Tetapi saya yakin apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo untuk memberantas korupsi akan dijalankan terus. Malah sudah didengung-dengungkan pada saat beliau bertemu dengan buruh di negeri ini. Beliau tetap mendukung undang-undang perampasan aset. Nah, tepat sekarang bagaimana DPR? Apakah DPR mau melakukan hal ini? Tergantung DPR. Tetapi kalau DPR tidak bisa melakukan ini, tentunya Bapak Prabowo akan melakukan tindakan-tindakan yang lain, sehingga undang-undang pemberantasan korupsi, undang-undang perampasan aset ini bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga Indonesia akan maju makmur seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Menteri Pertanian.
para hadirin sekalian, marilah kita berpikir positif. Diberikanlah waktu Bapak Prabowo Subianto ini memimpin negeri ini sampai 5 tahun. Kalau sukses, pasti kami semua rakyat Indonesia pasti akan memilih beliau kembali. Dan beliau sudah pernah mengatakan, apabila dalam kepemimpinan beliau 5 tahun tidak sukses, ekonomi tidak maju dan berantakan, beliau itu tidak akan menjadi presiden 2 kali. Nah, inilah cita-cita, semboyan apa yang dikatakan Bapak Prabowo itu betul-betul tulus dari lubuk hati yang terdalam. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, para milenial, para Gen Z, para buruh tani, dan para pengusaha, marilah kita dukung pemerintah saat ini. Berikan waktu yang cukup. Apabila ada hal-hal yang kurang baik, marilah dikoreksi dengan memberikan saran-saran. Apabila ada hal-hal yang baik, kita harus berani mengatakan itu baik. Kita harus dukung, terutama di dalam rangka pemberantasan korupsi di negeri ini. Bapak-bapak, para hadirin sekalian, marilah dukung Mr. Puisi Live, karena Mr. Puisi Live ingin menyajikan hal-hal yang positif demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, seperti apa yang diprogramkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Akhir kata, salam sejahtera. Semoga para pemimpin negeri ini diberikan amanah untuk bersama-sama mendukung program pemerintah, khususnya dalam rangka memberantas korupsi seperti apa yang dilakukan Bapak Amran, Menteri Pertanian, yang kami salut dengannya. Para hadirin sekalian, untuk majunya, berkembangnya Mr. Puisi Live, jangan lupa subscribe, follow, share Mr. Puisi Live, sehingga Mr. Puisi Live tetap dan mampu berkembang dengan dahsyat. Salam berbahagia, bye-bye.